Itu si Mita. Mita. Tunggu bentar. Dia nggak mau kayak gitu-gitu. Buat di atas motor aja. Yuk, Pak, ikutin Pak. Yuk, jalan Pak. Sekarang kamu tuh gimana sih? Kok nggak sadar ya kamu tuh? Komo Riki dan gue Tia Ariestia dikatakan putus. Nah, sekarang kita sudah ada di salah satu kafe. Kafe ini kita akan ketemu dengan klien kita, namanya si Sandi. Nama gue Sandi, umur gue 19 tahun. Di sini gue minta tim Katakan Putus untuk ngebantu teman gue yang namanya Mita untuk memutuskan hubungannya dengan pacarnya yang bernama Arya. Dan pas kita ketemuan, gue Komo langsung nanyain sebenarnya masalah lo sama cewek lo apa? Gue ngundang kalian di sini bukan masalah gue sih sebenarnya. Maksudnya? Jadi ini tuh buat bantuin sahabat gue. Dan di sini menjadi tanda tanya sama kita, kenapa si Sandila yang mengirimkan email ke kita? Kenapa nggak yang bersangkutan aja minta tolong sama tim Katakan Putus? Sahabat gue tuh sama pacarnya tuh dikekang banget, jadi gue pengen minta bantuan sama kalian. Enggak, maksudnya gimana sih? Enggak, tapi yang mau bisa gue jelasin. Iya, ntar lagi sahabat gue datang kok. Enggak, maksudnya gimana nih? Jadi lu ngirim email ke kita, tapi sebenarnya yang punya masalah itu bukan lu, tapi sahabat lu. Iya. Sahabat lu cewek apa cowok? Cewek. Iya. Ini sahabat lu, sahabat beneran sahabat atau sahabat-sahabatan? Beneran sahabat gue. Di saat kita lagi ngobrol-ngobrol, Mita, sahabatnya si Sandi ini dateng, gengs. Paling penting itu kita harus ngobrol dulu sama si Mitanya. Itu si Mita. Mita, tunggu bentar. Pas dia dateng, dia sempet kaget. Ngeliat ada gua dan juga ada Tia dan juga ada tim Katakan Putus. Siapa tuh ngapain? Ya ini dari tim Katakan Putus. Ya, halo. Katakan Putus. Ya, halo, gua Komo. Nih, Tia. Tim Katakan Putus. Kita udah berapa lama dia ngobrol, akhirnya si Mitanya mau duduk bareng sama kita. Nah, jadi gini Mit, mungkin kalau gua bisa jelasin sama lu. Jadi temen lu ini ngirim email ke kita, ke tim Katakan Putus, dan dia bilang kalau dia pengen dibantu tentang masalah percintaannya dia atau masalah dia dengan pasangannya dia. Nanti kita datang untuk ketemuan sama dia, dan ternyata waktu kita udah ketemuan sama dia, dia bilang kalau sebenarnya yang pengen dibantu oleh kita itu adalah permasalahan lu. Maksudnya permasalahan gue yang mana sih? Gue gak ngerti. Iya kan, kamu sering cerita kan kalau si Arya sering ngekang kamu atau apa ya. Juga aku iya aja, udah gue putusin baik-baik masih kamu gimana kalau ada kayak ginian coba? Kamu gak mikir apa dia tau marah sama gue? Makanya karena dianya juga merasa keberatan. Ya, abis itu gue sama Komo juga gak bisa memaksakan gitu kan. Ya gue ngehargain maksudnya dia, cuma udah pokoknya gue gak mau pakai. Tunggu bentar, Mit. Gue gak mau pakai acara-acara kayak gini-ginian ya. Nah, lihat-lihat orang dong. Saya juga cari musik. Hargain dong, please lah. Tunggu, coba dulu. Nah gini caranya, kamu kan kemarin gue mutusin dia, semua kayak gitu. Awalnya sih tadinya si Mita ini sangat keberatan banget. Karena memang si cowoknya Mita ini, yang namanya Arya ini emang gak pernah mau kalau diputusin, gengs. Gue yakin ini bakal berhasil gitu. Kemarin aja kayak gitu kok. Iya, tapi gak ada salah coba. Percaya sama tim Katakan Putus, siapa tahu dengan mereka si Arya bisa berubah pikiran. Coba ya. Akhirnya si Mita ini mau ngelunak dan minta bantuan tim Katakan Putus. Nah, waktu si Mita mau cerita, tiba-tiba ada telepon masuk, gengs. Aduh. Coba, coba. Mute speaker bisa? Jangan dong. Udah di reject aja ya. Udah. Apa-apa diangkat aja nggak? Gue bilang kita udah mau ikut ini. Tunggu. Gue perlu ini. Lu angkat teleponnya loudspeaker. Jadi biar gue tahu kalau lu nanti bakal ketemu sama dia, gue bakal ngikutin lu. Angkat. Gue takut nggak bisa angkat. Ada kita. Halo. Udah berapa ya?
Kenapa? Aku lagi sama temen aku ini. Dan ternyata cowoknya si Mita ini udah ngikutin kemana-mana kalau si Mita pergi. Dan di situ kedengaran kalau si Arya ini ada di depan kafe kita, gengs. Yuk, kok lo janjian apa gimana sih? Yuk, jangan tunggu aja dulu di sini. Buat Tia dan juga tim Katakan Putus dan juga sama si Sandi. Buru-buru kita ngumpet aja. Oh, sarang monitor mas. Kita belum masakin klip namanya. Bagi klip orang satu sama gua. Ya, buru. Habis itu gue langsung buru-buru, Ari, gue pasangin wireless, di situ juga gue deg-degan banget. Gue pakai dulu. Pasti sudah dikatakan di baju ini biar karena gue juga takut gitu, takut tiba-tiba cowoknya si Mita ini muncul dan ketahuan kalau tim Katakan Putus sudah ada di situ. Iya. Udah, Bu. Udah, lu udah pasangin. Dan di situ gue udah ngeliat kalau si Arya ini emang masuk ke dalam kafe tersebut, gengs. Bohong lagi sih sama aku ya? Aku nggak bohong. Aku bilang kamu ya, bohong sama aku. Aku emang mau ke toko buku sama temen aku. Aku lagi nungguin dia. Mana? Aku lagi nungguin temen aku di sini. Sama siapa? Teman apa teman? Temen aku kan aku bilang. Jangan bohong ya sama aku ya. Dia bohong di sini. Apa sih? Aku tahu kamu ketemu yang lain kan, bukan sama temen kan? Enggak, aku udah cepetan lah. Di sini. Sakit. Ayo, Arya. Iya. Apain sih? Kan aku udah gabung. Yuk, taruh siap-siap. Taruh siap-siap lah. Harus mau. Dan akhirnya kita langsung ngikuti si Arya sama si Mita. Ngomong-ngomong kita dibawa ke arah mana sih? Lo tau gak kira-kira ini mau kemana nih? Sih, kelihatannya jalan ke arah kosannya si Mita. Ternyata setelah kita ngikutin, oh itu dia berhenti tuh. Oh itu kosannya si Mita. Iya itu. aku tuh tadi tuh yang pengen ke perpus sama temen aku. Aku ketemu sama dia di kafe dulu. Kamu gak percaya banget sih? Aku gak mau ya, kamu bohong-bohong ya. Aku gak mau kamu sama teman-teman yang gak bener. Jangan kayak waktu itu ya. Kata kamu teman kamu baik. Ternyata untung aku ikutin ya. Nggak, tapi kalau menurut gue emang ya bener lah kalau gitu dia kelihatan marah-marah kayak gini emang pantas juga dia marah-marah karena si Mitanya udah ngebohongin dia kan. Iya soalnya kan kalau misalnya Mita nggak ngebohongin dia juga nggak bakalan bisa ketemu sama si Sandi juga. Iya makanya berarti alasannya si Arya ini marah sama si Mita sekarang ini masih wajar menurut gue. Apa yang udah nanti aku kabarin lah. Kalau di gimana? Gue cepetan mana? Udah ya, nih ya. Handphone Mita diambil. Dia tuh. Kamu sampai ngambil handphone kayak gitu? Enggak, mungkin gitu. Ya karena dia udah ngerasa dibohongin oleh si Mita, makanya dia pengen tahu kenapa si Mita ini sampai ngebohongin dia. Iya, tapi kan cewek juga butuh privacy juga ya. Nah, kita kan nggak tahu nih mereka yang jalin hubungan itu seperti apa gitu. Mungkin ada juga sebagian hubungan orang yang meriksa handphone itu masih wajar gitu. Halo, ini kan baru cowoknya, belum kawin gitu, belum nikah, belum jadi istrinya. Ini udah ngekang kayak gitu, udah posesif kayak gitu. Gimana nanti kalau mereka nikah, ya nggak? Oh, cabut tuh si cowoknya Mita tuh. Gue kabarin, cabut berarti dia cuma nganterin pulang doang dong. Kita bisa langsung nganterin si Mita nggak? Ah, aman ya? Udah aman, udah aman. Yaudah yuk, langsung Mita aja yuk. Dia bisa ngambil HP lo sih? Tahu, katanya dia nggak percaya sama gue, dia kira gue bohong terus dia sita HP gue. Ya tapi kalau yang gue lihat sih emang lu bohongin dia kan untuk ketemuan dengan kita gitu. Kalau nggak gitu gimana caranya? Dia udah bilangin dia pasti banget. Nggak, apa mungkin ikutin? Lo pernah nggak ngebohongin dia atau apa yang benar-benar parah sampai dia ngeperlakuin lo kayak gitu? Ya dulu sih itu udah lama banget kan, gue punya temen, dan gue bilang temen gue tuh ya orang bener-bener lah, tapi ternyata dia nakal. Terus gue kita udah gak percaya lagi sama gue. Ya udah berarti emang wajar dong gitu loh dia posesif sama lu atau dia mencemaskan sama lu. Ya tapi ada backgroundnya kan Ti gitu. Tapi sekarang handphonenya dia diambil dan sekarang yang penting itu privasi gue gitu. Nah alasan dia untuk ngambil handphone lu tadi apa?
Gak ngerti, dia menyita hati gue aja. Dan di situ barulah si Mitanya pecah ngomongnya sama kita. Gue tolong banget, mau bener tolong banget nih. Gue tuh udah batin banget sama dia. Semua urusan gue keganggu. Kuliah gue, privasi gue, sama hubungan gue sama keluarga gue juga keganggu semuanya. Gue udah gak kuat banget. Cara dirimu membalas tulus cinta yang tak kuat. Gue benar-benar udah yakin untuk ketemu sama si Arya. Gue yakin banget. Ya, dengan mata yang berkaca-kaca dia ngomong seperti itu sama gua. Dan akhirnya kita mutusin untuk ngebuatin momen putus untuk Mita putusin cowoknya si Arya. Oke gengs, hari ini kita masuk di momen putus hubungan si Mita sama si Arya. Kita udah di dalam mobil, udah ada gua, Komo, dan seluruh tim Katakan Putus. Dan juga di situ ada klien baru kita, yaitu Mita, ditemenin sama sahabatnya. Oke, sekarang kita udah nyampe di rumahnya cowok lu. Itu yang pagar merah itu ya? Nah, pesan gue ya, lu nggak usah takut cowok lu ntar kenapa-napa atau gimana-gimana sama lu, karena kita ada di sini untuk membantuin lu. Temen lu juga ada. Sekarang cuman lu harus yakin dengan keputusan lu kalau ini adalah yang terbaik buat lu. Oke? Oke, kalau sampai dia ngelakuin hal yang memang udah nggak wajar banget, kita bakal turun kalau nyamperin dia. Akhirnya Mita turun ke rumahnya si Arya, cowoknya dia. Semangat ya. Tapi jangan sampai ketahuan ya kalau kita tuh ada mantau dari sini ya. Iya. Oke, ya. Arya, nggak lama kemudian si Arya ini keluar dari rumah. Mukanya si Arya ini sangat senang banget, gengs. Mukanya happy banget ngelihat kedatangan si Mita datang ke rumahnya. Dia emang sering main ke rumah cowoknya ini? Sering main sih, tapi cowoknya lebih sering ke tempat dia. Oh gitu. Setelah mereka sedikit ngobrol-ngobrol, tiba-tiba aja si Mita ini Di situ dia ngeluarin tulisan, aku pengen putus sama kamu. apaan sih ya? Dengerin dulu. Apaan sih ya? Hah? Cowoknya emosi denger itu. Arya, cowoknya si Mita yang awalnya kelihatan seneng gitu didatengin sama Mita ke rumahnya, itu langsung berubah. Aku pengen putus. Dia nggak mau kayak gitu. Gak suka ya gitu ya? Itu emang tapi aku pengen putus. Gue nggak kelihatan dari sini. Di situ si Aryanya mencoba untuk melawan si Mita dan membentak-bentak si Mita dan minta penjelasan si Mita. Aku pengen Udah putus. Mita, aku udah berkali-kali bilang sama kamu, aku tuh gak mau putus sama kamu. Tapi kamu tuh kasar banget sama aku tuh gak sih Arya? Enggak, di situ cowoknya nggak terima kayaknya dengan keputusannya si. Dia ambil motor, Arya gak mau. Dan dia menarik si Mita. Terus Mita bawa di atas motor sama dia. Aku pengen putus. Yuk, Pak, ikutin Pak. Itu gua, Komo, Sandi, dan seluruh tim Katakan Putus tuh sempet panik. Si Mita ini mau dibawa kemana oleh si Arya? Yo gengs, ikutin motornya gengs. Nah ini biasanya nih kalau dia udah lagi emosi kayak gini, dia bawa si Mita ini kemana? Si Sandi pun juga tidak tahu, makanya kita terus ngikutin si Arya sama si Mita. Dan ternyata mereka itu pergi ke sebuah taman. Ini Pak, masuk. Ini kita gimana nih, Mo? Ini taman loh. Sesampainya di taman ini, Itu dia tetap marah-marah, gengs. Udah lah ya, udah gak penting lah. apaan sih? Dengerin gak sih? Dengerin gak sih? Iya, apa? Jangan putus. Nah, kita tunggu aja dulu di sini biar mereka selesai permasalahan dia berdua dulu. Gitu. Ntar kalau udah aman baru kita keluar. Kan kamu tuh di mana sih? Kamu gak sadar ya? Kamu Ini yang gue takutin deh dulu. Dia selalu kasar sama si Mita. tahu tuh gak sih? Biar kamu ingat. Percuma, Arya, percuma. Biar kamu ingat tempat ini. Percuma, aku gak ada feeling sama kamu. Gini aja, oke. Lu gue izinin untuk turun dari mobil, tapi dengan satu syarat, lu coba untuk tenangin dan ngomong baik-baik sama si Arya. Cari titik temunya di mana permasalahan mereka ini, tapi kalau bisa jangan sampai si Arya itu tahu kalau kita ada di sini. Iya. Oke. Akhirnya si Sadi turun dari mobil dan gue sama Komo tetap mantau dari dalam mobil.
oke. Lu gue izinin untuk turun dari mobil, tapi dengan satu syarat, lu coba untuk tenangin dan ngomong baik-baik sama si Arya. Cari titik temunya di mana permasalahan mereka ini, tapi kalau bisa jangan sampai si Arya itu tahu kalau kita ada di sini. Iya. Oke. Akhirnya si Sandi turun dari mobil dan gua sama Komo tetap mantau dari dalam mobil. Kontak semuanya. Berhentiin. Lu katanya sayang sama dia. Kenapa lu kasar-kasar sama dia? Aduh, ini sih posisinya si Mitanya jadi malah ngarahin mereka juga, Mo. Apa sih lu? Nggak mau lu. Ngapain? Gue nggak usah kasar sama temen gue. Mereka udah berantem di situ dan dipisahkan oleh si Mita. Aduh. Gua keluar ya, gengs. Gua boleh keluar nggak? Ya udah deh. Lu coba tetap kontrol situasinya, tetap jaga situasinya. Kalau emang di luar batas ya, gua tetap akan keluar ya. Ya akhirnya kita nahan diri banget. Gak usah biarin dia pulang, biarin. Kita tetap di dalam mobil sampai akhirnya si Arya itu cabut karena dia diusir sama si Mita. Udah cabut aja, Mo. Aman kan? Ya udah, gua keluar ya. Gua keluar ya, gengs. Gua keluar sama Tia. Gua sama Tia juga langsung turun dari mobil dan menghampiri si Sandi sama si Mita. Satu doang, kayak gini terus. Masa-masa bisa Gimana? Lu ngapain tadi pakai emosi segala sih? Kan gua udah bilang sama lu ngomong baik-baik gitu loh. Gimana sih Mbak? Tadi Oke. Ya nggak apa-apa, tapi lo udah nyelesain dengan bagus sih kalau gue bilang maksudnya. Ya udah, lu gimana? Ya udah, aduh. Enggak, tapi tadi ya meskipun apapun yang lu lakuin ya gue salut sama lu bisa memperjuangkan temen lu bisa ngejaga temen lu, bagus banget men. Udah, buat lu gimana nih? Kan si Mita pun ngejelasin sama gue kalau jadi dia tetap kekeh untuk tidak mau putus sama lu. Gue gak tau lagi harus gimana, semua udah gue omongin unek-unek gue semuanya. Gue udah sabar banget kan sama dia, udah bertahun-tahun. Sanggup lagi bertahan, cinta aku menyerah. Dan akhirnya gua, Komo, dan seluruh tim Katakan Putus mutusin untuk nganterin si Mita ini pulang ke kosannya dia. Dan sesampainya di kosannya dia, lo ya tenangin diri lo aja, kita istirahat ya. Yuk. Makasih banyak ya. Iya. Kita langsung cabut kali ya, Mo ya? Kita langsung cabut aja. Gua nggak apa ya, langsung cabut ya. Iya. Ini kan kosan lu kan? Ya udah. Thank you, ya. Ya udah. Hati ya. Ntar kalau ada apa-apa kabarin aja. Jadi kalau gitu kita langsung nganterin si Sandi balik dulu aja ya. Ya udah, yuk, langsung cabut aja. Tiba-tiba aja gua dapat kabar dari salah satu tim dari Katakan Putus. Lu cuman ini gua lagi nganterin si ini siapa? Sandi. Si Sandi balik. Itu sih balik aja ke rumah tuh di ribut-ribut nih di rumah nih. Yaudah, Pak. Balik. Pak. Ternyata kecurigaan Mita ini benar. Si Ari balik lagi neror si Mita. Dan sesampainya di kosannya si Mita, itu tuh. Si Arya ini lagi ngotot-ngotot dan dia udah ditahan sama bapak kos di kosannya Mita. Itu warga. Rasain lu. Emang tuh diusir sama warga. Rasain lu. Tiba-tiba si Sandi ditelepon sama si Mita. Kamu jadi jagoan ya, Pak? Si Mita. Siapa? Bisa. Halo, iya, lu gimana? Halo Mita, ini gua Komo. Lu gimana? Aku dikurungkan ke area datang lagi. Iya. Oh, kita udah ada di depan kosan lu. Aku udah bilang ke bapak kalau aku dari kosan tuh gini kan bapak masuk aku Udah, lu nggak usah cemas, lu nggak usah takut. Kita udah ada di depan kosan lu dan dia lagi dimarahin sama warga. Nanti kalau dia yang udah pergi, kita datang ke dalam kosan lu. Kita akan ngobrol sama lu ya. Oke, ya udah, nggak usah takut, tenang aja ya. Oke ya. Yuk. Oke, yuk sama-sama. Aduh, kasihan banget nih. Dia ketakutan banget. Mana tuh? Nah, tuh di lucu warga tuh. Dan setelah dia pergi dari kosannya si Mita, Gua, Komo sama Sandi langsung buru-buru turun. Lu nggak apa-apa, Mit? Itu datang lagi. Iya. Tadi kita lihat kalau dia
dalam aja deh. Di situ Mita kelihatan banget kalau dia tuh ketakutan banget. Nah, gimana sih tadi kok dia masih tetap nekat sih untuk datang ke kosan lu? Aku udah bilang ke bapak kos aku, kalau misalnya dia datang, bilangin aku nggak ada. Bapak kos aku udah bilang kayak gitu, cuma dia tetap nekat ya. Ya sekarang lu tenang aja nih, gua ada temen lu juga. Kamu lagi, kita pasti ada buat kamu. Nanti gimana tuh kalau tiba-tiba saya datang? Ya enggak. Mau bisa nggak sih kalau misalnya kita ninggalin satu tim kita di sini, mau kasihin juga gitu? Gue takut jadi apa-apain. Ya, bisa juga Ronti, kan tim kita juga punya banyak kerjaan yang lain gitu. Dan lagian kita juga bukan security juga yang bakal ngejagain dia 24 jam kan. Lu juga punya teman gitu ya, lu bisa. Aku ajak temen cewek lo hidup di sini dulu biar lo nggak sendirian. Oke. Iya. Pokoknya kalau lu takut dan si Arya itu datang balik lagi ke sini, dia macam-macam sama lu kabarin kita bakal ngebantuin lu. Iya. Ya udah, yuk. Lu istirahat ya. Ya. Yuk. Istirahat ya, Mit. Dan ternyata kasus belum selesai sampai di situ, gengs. Setelah 2 hari dari kasus ini, tiba-tiba aja si Sandi menelpon kita lagi dan pengen mengajak kita ketemuan. Jadi si Sandi ini ngabarin kita lagi kalau dia bilang si Arya minta ketemuan dengan si Sandi. Dan menurut gua ini mungkin adalah satu hal yang penting juga karena kita udah ikut campur dalam urusan mereka sebelumnya. Makanya gua memutuskan untuk full tim Katakan Putus untuk ikut dalam pertemuan si Sandi sama si Arya ini. Karena gue mencurigai kalau si Arya ini bakal punya maksud jelek sama si Sandi. Jadi kafe itu langsung kita pasang banyak kamera tersembunyi di situ. Dan si Mitanya gimana? Lu Si Mita udah 2 hari ini nggak ngabarin gue sih. udah 2 hari nggak ngabarin lu? Mungkin gue rasa dia lega ya, atau mungkin dia masih ada kepikiran dikit Ya mungkin emang pasti lah masih kepikiran. Tapi dalam 2 hari ini lu nggak ada kontak-kontakan sama dia. Terus kalau ini si Aryanya ngabarin lu itu kapan? Kemarin tiba-tiba telepon kan. Terus? Dia ngajakin ketemuan gitu, makanya gue Ya udah. Dan karena di sana tuh waktunya sangat mepet banget. Nah gini aja, lu standby duduk di situ, lu hubungin si Arya, tanyain kalau emang posisinya udah dekat, nantinya lu bilang lu udah ada di sini dan lu nantinya duduknya di meja itu. Oke. Ya udah. Yuk, geng. Si Tia-nya juga belum datang di lokasi dan sedangkan si Aryanya udah mau nyampe di kafe itu. Andu. Ini si Tia ngubungin gua mulu nih, dia mau lagi nyasar. Jadi mana dia? Dia nyasar nih. Makanya produser kita memutuskan untuk melakukan pengintaian ini tanpa si Tia. Hubungin Tia dong, Ya, ini gua. Dia udah datang nih. Gua ngeliat kalau di sana si Arya itu datang dengan penuh emosi banget, gengs. Gak usah ini deh, baik-baik gitu ya. Udah tahu semuanya. apa? Enggak, ini kalau menurut gua si Sandinya emang ketakutan banget sama si Arya kalau gua lihat ya dari gestur dia gitu loh. Ini jangan pura-pura gitu loh, Pak. Ya orang gue cuma sahabatan sama dia. Aduh, nggak usah ngeles-ngeles lagi. Ya lu tahu apa emang? Lu suka sama dia? Iya emang gue suka sama dia, kenapa? Ini jangan pura-pura gitu loh, Pak. Ya orang gue cuma sahabatan sama dia. Aduh, nggak usah ngeles-ngeles lagi. Ya lu tahu apa emang? Lu suka sama dia? Iya emang gue suka sama dia, kenapa? Tuh, coba lu denger kan? Dia emang suka. Hei, asal lu tahu ya, gue tuh di sini bantuin Mita karena gue tuh lihat lu kasar sama dia. Gue kasihan sama dia. Nggak tahu apaan. Dia sering cerita sama gue. Apaan masalah gue sama Mita? Ya wajar kalau dia emang marah tar gitu loh. Emang di sini tuh emang kayaknya kita tuh juga udah dihasut sama si Sandi ini untuk mutusin hubungan si Arya sama si Mita. Gua ngerasa dibohongin lagi, geng. Lama emosi gue sama lu ya. Hah? Lu ngajak gue datang ke sini, lu emosi kenapa? Lu baca semuanya. Ini handphone Mita nih, lu tahu kan? Gue cuma sahabat sama dia. Sahabatan emang modus banget lo. Hah? Modus apa? Maksud lu apa? Modus apa lagi? Udah baca semuanya. Apa? Ini ribet loh. Hah? Bikin emosi. Oh, suka sama cewek gue kan? Iya emang, gue suka.
Woi, lo suka lo? Iya, gue ngomong, ini produser gue, kita dari tim Katakan Putus. Dan kita udah lihat tadi apa aja yang lo lakuin dan apa aja yang lo ngobrolin berdua. Udah deh, ngapain lagi sih? Udah pakai ginian apaan maksudnya? Kita mau bahas masalah lu bebas kan maksudnya? Di sana gue mencoba untuk nengahi mereka. Tenang dulu sob. Enggak, gue udah tahu lu curigai dia, suka sama cewek lu. Dan dia ini adalah temennya cewek lu banget, dia temen deket ceweknya lu. Dan dia minta bantuan sama tim Katakan Putus untuk mutusin hubungan temennya dia sama lu. Ya emosinya tadi udah sebukit, sekarang emosinya jadi segunung. Sengaja lo udah nggak bisa kok. Kalau lu nggak bisa, lu mau udah gimana? Soalnya dong. Wah, pakai emosi. Ya suka. Gue dari tadi udah baik sama lu. Gue udah coba ngomong baik-baik sama lu nggak tanggapin. Nggak gini aja deh. Lu juga diem aja lu. Gimana sih lu, laki apa perempuan? Sebenarnya coba lu jelasin, lu punya perasaan nggak sama si Mita, sama cowoknya ini? Iya emang gue sahabatan sama dia, gue punya perasaan sama dia. Nah, cuman niat gue tulus, karena lu kasar sama si Mita. Elunya juga, kalau lu emang sayang sama si Mita, lu ubah dulu dong sifat lu sama si Mita. Ya urusan lu paling ikut-ikutan urusan gue. Itu urusan gue, dia minta bantuan sama gue, lu dijelasin sama orang lu nggak mau. Karena di sana juga situasinya udah mulai chaos. Dan juga akhirnya si Arya ini ditengahi oleh tim Katakan Putus. Pokoknya ini semua gara-gara lu ya. Gara-gara lu ya. Sama tim-tim apa nih gak jelas ini ya. Putus yang mana? Dia suka. Jangan bilang gak jelas. Dan di saat si Arya ini udah pergi ninggalin kafe itu, jadi lu untuk tujuan untuk memutusin hubungan si Arya sama si Mita karena lu suka sama si Mita? Enggak, di sini gue tulus. Karena gue lihat si Arya kasar sama si Mita terus. Gak ada maksud lain. Ini kok jadi, ini makanya gue paling maaf banget. Ya udah gimana kalau kita rumah si pengen kasih awal itu. Udah diem dulu. Dengan emosinya gue udah bisa gak ngomong baik-baik lagi dengan si Sandi ini. Kado, ini gimana nih Kado? Gue juga pusing juga karena dari awal gue udah bilang kita harus cari banyak bukti dulu untuk kita bakal ngebantuin orang untuk putus sama pasangannya gitu. Dari sini dia juga udah ngakuin kalau dia suka sama si Mita. Dan ya oke, mungkin alasannya dia di sini adalah karena si Mitanya juga nggak dapetin kebahagiaan dari pasangannya. Apa namanya, memang niat lo ini baik, dengan mutusin si Mita dan pasangannya. Cuma lo salah di sini, ya kan? Ya. Oke, kita sekarang ke tempat Mita aja gimana? Enggak, kita ke tempat si Mita untuk kelarin ini masalah ya, semua. Kita klarifikasi. Iya. Ya. Si Mitanya, lu nggak ada kabaran sama si Mita selama 2 hari ini ya? Ya kita juga nggak tahu kalau dia ada di kosan atau enggak. Kita datengin aja. Oke, udah. Dan sekarang kesepakatan gua dengan tim Katakan Putus, kalau ini harus kita klarifikasi dengan Mita. Ya tim 2, tim 3, ayo kita masuk ke mobil, yuk ke kosannya si Mita, yuk gerak yuk gengs. Ayo buruan. Mak. Sorry, gue telat banget, Mak. Ini gimana jadinya nih? Tadinya lu katanya nggak bisa. Ya enggak, gue telat banget tadi jalanan masih banget. Mau yuk, ini mau harus cabut. Yuk. Mobil. Terus tadi gimana? Dia udah jadi ngomong sama si Arya? Ya udah, dia udah ngomong sama si Arya. Lagian kan udah bener kan? Apa yang bener? Feeling gua tuh emang bener. Ternyata dia emang suka sama si Mita. Hah? Gue di situ dengernya ya kesel banget juga sih, gengs. Karena kan maksudnya kita nolongin Sandi karena memang kita pikir Sandi ini tulus sahabatan sama Mita. Ya berarti Arya emang bener curiga sama lo. Orang lo suka sama Mita. Tapi kan ya udah. Maksudnya ya udah, lo udah bohongin kita, sekarang lo jujur aja deh sama Mita gimana keadaannya sebenarnya. Ntar lu coba jujur deh, lu jelasin semuanya sama Mita. Gue males deh nyelesain kasus kayak gini gitu. Dan sesampainya di kosan si Mita ini, tuh, Mitanya nih, lu coba hubungin dia deh, apa kayak gitu. Coba lo telepon dulu. Misi Pak. Misi. Ya jangan namanya. Coba telepon lagi. Untung pada saat itu Kita ketemu sama bapak kosnya. masih ada Oh, di kosan tuh. Iya Pak. Misi Pak. Kita dari Trans TV, dari tim Katakan Putus, kita mau nyari Mitanya ada nggak Pak? Yang ngekos di sini Pak. Oh, Mita lagi keluar tadi makan sama bareng-bareng anak kos. Udah lama? Baru aja keluar. Baru aja? Oh, biasanya makan di mana ya Pak? Ya pergi makan deket-deket sini lah, nggak jauh. Ya akhirnya kita langsung buru-buru cabut.
Makasih ya Pak. Ayo, Cabutin. Yaudah sekarang lu SMS Mita, kalau nggak coba kalau telepon lu nggak diangkat, coba SMS Mita tanyain dia lagi makan di mana, kita mau nyusulin dia, oke? Oke. Ayo. Dan di situ Sandi bilang si Mita itu nggak bisa dihubungin. Pak, lu telepon ke nomor yang mana? Ke nomor yang diambil handphone nggak? Oh iya. Ya elah, ke nomor yang satunya kan dia telepon kita waktu itu. Iya. Ternyata si Sandi ini menelpon ke nomor yang mana nomor itu dipegang oleh si Arya. Nah, saya tanya dia lagi ada di mana? Iya, bentar tuh. Terus. Nah, Mita kalau nggak kita muter-muter terus nih. Iya nggak tahu kita mau kemana kalau kita nggak tahu. Nah, ini nih, gimana alamatnya? Mana? Ini. Apa nih? Oh ini tahu gua. Pak, lurus aja Pak. Untung banget gua tahu di mana kafe tersebut karena gua udah pernah nongkrong di kafe itu. Dan di situ Mita agak sedikit kaget karena dia pikir kan memang kasusnya udah selesai. Ada apa? Apa kabar? Di sana gue ngejelasin sama si Mita kalau si Arya masih menghubungi si Sandi dan mengajak si Sandi ketemuan. Lo ngapain sih ketemuin Arya lagi? Kan gue udah bilang sama lo, gue gak mau lo berusaha lagi sama dia. Gue juga udah gak mau lagi denger nama dia. Iya, aku cuma pengen nyelesain masalah ini doang. Enggak, udah lu jelasin dulu jujur deh sekarang. Yang sebenarnya itu titik dari permasalahan itu apa gitu. Lu coba jujur deh. Akhirnya di situ si Sandi. Mit, aku sebenarnya sayang banget sama kamu dari lama. Aku terlanjur cinta kepadamu dan tak ku berikan seluruh hatiku. Tapi mengapa? Dan di tengah-tengah perbincangan antara si Mita dan juga si Santi, Tiba-tiba aja gue pengen ketemu Mita, bisa gak sih? Iya. Gua nih bingung deh sama si Arya ini. Si Arya ini bisa tiba-tiba aja muncul dan tiba-tiba aja hilang. dia dapat informasi dari mana kalau si Mita ada di situ? Kok bisa nyampe di sini? Pengen ketemu Mita. Lu maunya apa lagi sih? Gua nih bingung deh sama si Arya ini. Si Arya ini bisa tiba-tiba aja muncul dan tiba-tiba aja hilang. Dia dapat informasi dari mana kalau si Mita ada di situ? Kok bisa nyampe di sini? Pengen ketemu Mita. Lu maunya apa lagi sih? Udah, san. Tadi. Baik-baik kan mau. Itu lagi nih. Selesai masalahnya udah. Apa? Lu mau apa? Lu mau datang lagi sih? Lu kan udah putus sama si Udah si Mita. Udah putus. Oke, lu diam dulu. Nih, lu tujuan lu datang ke sini buat apa? Lu pengen ngomong Mita. Lu kalau gua ngomong jawab. Lu pengen ngomong Mita. Lu ngapain lu ketemu sama dia? Gua mau jelasin semuanya. Dan gua langsung ngelarang dia untuk ketemuan dengan si Mita karena sikap dia masih sangat emosi banget. Gimana mau diem apa yang begitu? Ya udah tunggu dulu. Oke, ya udah gue izinin lu ketemu dengan si Mita tapi dengan satu syarat. Lu nggak boleh bentang-bentang dia dan lu jangan. Udah lu pergi. Lu udah selesai. Udah selesai. Baik. Oke. Nah, sekarang gini kalau lu emang bisa untuk kontrol emosi lu bisa ngomong baik-baik sama Mita, silakan lu ngomong baik-baik sama Mita terus lu jelasin semuanya sama Mita. Dan akhirnya dia setuju untuk ngomong baik-baik. Aku minta maaf sama kamu ya. Aku minta maaf sama kamu. Selama ini mungkin aku udah salah sama kamu ya. Udah buat kamu kecewa, udah buat kamu gak nyaman sama aku. Kamera. Iya, tapi beri kesempatan aku dong. Kita pacaran udah lama. Jujur selama ini aku tuh gak nyaman sama kamu. Sama perlakuan kamu yang kayak gini. Aku tahu kamu gak nyaman sama aku, ya. Terus kalau kamu udah tahu, kamu gak bisa ngertiin aku. Aku yang tak pernah bisa lupakan dirinya, yang kini hadir di antara kita. Tapi di sini gue ngelihat kalau si Mita ini benar-benar sudah mantep dengan keputusannya dia. Aku udah gak bisa lagi buka hati aku buat kamu. Aku mau lupain semuanya, aku mau lupain kamu. Kenapa aku masih mau lupain? semua Kenapa masih masalah ini. lupain? Aku mau pindah kuliah keluar kota. Menatap kepergian
Tapi gue sayang sama lu, Mit. Ya, aku sayang banget sama kamu. Aku gak mau kehilangan kamu. Aku gak mau kehilangan kamu. Cinta bagiku yang selalu mengancamkan perasaanku. Dirimu kan selalu Tahu diri dong, dia udah gak mau lagi jalan sama lo. Ngapain lagi lo masih nyembah-nyembah juga betul? Gue gak terima, gila. Temen gue didorong kayak gitu, gue langsung marah-marah. Ya lo ngapain kali dorong gue? Apa? Kita baik-baik, tadi ngomong baik-baik. Gue baik-baik, ini Dan dia pergi ninggalin kafe tersebut, tapi dengan nada kesel. Dan setelah si Arya cabut dari kafe itu, ya, gue cuma pengen ngomong. Gue emang selama ini aku ingin merasain sama kamu, suka sama kamu. kan, gue temen juga udah lama. Iya. Gue cuma bilang, makasih udah jadi teman yang baik banget buat gue selama ini. Tapi kalau buat lebih dari itu, jujur sama gue gak bisa. Lu tuh udah kayak saudara gue sendiri. Iya, Mit. Kalau emang itu keputusanmu, Maafin gue. aku hargain lo. Dari jauh Memiliki, tapi juga merelakan orang yang kita cinta bahagia dengan keputusannya sendiri. yang namanya kebahagiaan itu harus diperjuangin. Karena kebahagiaan lo adalah tanggung jawab lo.